Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin membahas podcast tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan mutu sarjana atau profesional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani. Perkenalkan, nama saya Marsala Estafi Makaminan. Perkenalkan, saya Zoeta Azahra. Dan saya Prasti Ardiana. Perkenalkan, nama saya Marsala Estafi Makaminan sebagai moderator serta rekan saya yang bernama Rani. Hari ini kami kedatangan 2 narasumber, yaitu Nama saya Prasti Ardiana. Dan nama saya Zoeta Azahra. Baiklah, hari ini kami akan membahas atau berbincang tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan mutu sarjana atau profesional. Menurut kalian nih, apa sih maksud dari hakikat pendidikan kewarganegaraan itu? Kalau menurut aku sih, hakikat pendidikan kewarganegaraan itu sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk warga negara. Terus tambahannya dengan mewujudkan jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksananya hak dan kewajiban dalam membela negara dan kelancaran kehidupan. Oh iya. Terus ada lagi nih Kak pertanyaannya, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu dapat menjadi salah satu pendidikan dalam pendidikan karakter? Karena tujuannya itu pada dasarnya untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, Berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begini Kak ya, apa-apa saja unsur dasar bela negara yang perlu untuk diimplementasikan? Berdasar unsur bela negara itu ada 5. 1 itu cinta tanah air, 2 sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. 3 yakni akan Pancasila dengan ideologi bangsa. Ada lagi rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara. Lalu nih Kak, menurut Kakak, mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu setiap tahunnya atau setiap masa-masa baru itu mengalami perubahan? Perkembangan kondisi kehidupan di Indonesia itu seperti yang kita ketahui banyak sekali perkembangan yang dialami oleh Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Sekarang ini dalam bidang politik, hukum dan moral kebangsaan di masa yang akan datang tidak akan menutup kemungkinan juga akan terjadi perubahan di pendidikan kewarganegaraan ini untuk menyesuaikan kondisi dan ruang lingkup di masa depan. Oh, jadinya kayak pendidikan itu tuh tiap tahunnya atau tiap masanya itu bakal mengadakan perubahan karena juga dari Indonesianya juga mengalami perubahan kan ya. Nih Kak, kalian tahu kan kalau pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dalam kehidupan bernegara di era sekarang. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih mereka tuh sangat penting di kehidupan era sekarang? Karena pendidikan kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan Pancasila. Pancasila sendiri sebagai dasar negara dan ideologi yang berlaku di Indonesia pada masa sekarang. Ya. Terima kasih. Soal lagi. Kalian nih, ideal bagi bangsa Indonesia agar tujuan pendidikan kewarganegaraan itu berhasil itu kenapa sih? Pendidikan kewarganegaraan yang ideal itu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Dalam proses pembelajarannya juga menyangkut dengan kondisi problematika bangsa sehingga sesuai dengan memecahkan masalah bangsa ini. Menurut Kakak nih, bagaimana sih hakikat pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Menurut saya sih untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan melalui hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Lanjut kami ya. Bagaimana nih pendapat Kakak tentang pendidikan kewarganegaraan yang masih relevan di masa sekarang ini? Pendidikan kewarganegaraan diberikan untuk generasi muda di segala jenjang pendidikan masih sangat relevan. Karena pendidikan kewarganegaraan ini digunakan untuk menjadi benteng
bagi para penerus Indonesia untuk kedepannya. Kayak begitu ya Kak. Oke. Bagaimana sih Kak hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan sebuah hakikat tersebut? Menurut saya kemampuan untuk sarjana atau profesi seperti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pendidikan. Program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional. Oke lanjut Kak ya. Bagaimana nih menurut Kakak hakikat pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu? Menurut saya ya, hakikat pendidikan kewarganegaraan itu untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Oke, betul. Oke. Lalu Kak, bagaimana sih menurut Kakak peran pendidikan kewarganegaraan itu dalam membentuk suatu karakter bangsa? Menurut saya sih mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik, terus warga negara yang cerdas dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Mengapa pendidikan kewarganegaraan harus mampu mendidik mahasiswa menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan baik? Dengan pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda itu diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa, seperti konflik yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu, tolong dong Kak jelasin sedikit aja tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang peserta didik itu agar tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu bisa dapat tercapai. Sebenarnya nggak banyak sih, cuman yang harus dikuasain itu kayak pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta karakter dari kewarganegaraan itu sendiri. Oke, baik. Oke, selanjutnya ya Kak, menurut Kakak nih, nilai apa aja sih yang didapat berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Nilai yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan itu yaitu nilai religiusitas, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, demokratis, nasionalis, kepatuhan terhadap aturan sosial. Lalu pendidikan kewarganegaraan yang berhasil itu yang kayak kita udah belajar atau kita udah memahami itu tuh akan membuahkan sikap seperti apa sih Kak bagi untuk pandangan sosial gitu? Yang pasti sikap mental yang cerdas, penuh rasa bertanggung jawab dari peserta didik. Sedikit mau bertanya ya Kak ya, apa aja sih dasar hukum yang diberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Yang Kakak kemarin aja deh. Pembelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan ini telah tercantum dalam konteks nasional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 37 ayat 1. Lalu Kak, jelasin dong apa yang menjadi kompetensi pendidikan kewarganegaraan itu? Kompetensi kewarganegaraan menurut saya itu seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oke, lanjut ya Kak. Kita kan sebagai warga negara ini sudah belajar nih tentang pendidikan warga negaraan. Nah, menurut Kakak apa sih dampaknya bagi kita warga negara yang telah belajar tentang pendidikan kewarganegaraan? Poin penting dalam pendidikan kewarganegaraan itu dinilai dapat membentuk warga menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan begitu, masyarakat akan berdaya saing untuk berpartisipasi aktif untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang pada Undang-Undang 1945.
Lalu Kak, bagaimanakah makna penting penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan bagi negara Indonesia terhadap warga negaranya tersebut? Diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, terus bisa berpikir kritis, bertoleransi yang tinggi, serta pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional serta internasional. Nih Kak, yang terakhir nih ya Kak, mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan untuk mendidik generasi muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan cinta? Pendidikan kewarganegaraan itu Meme. Nggak ada meme lagi. Oke, yang terakhir nih Kak pertanyaannya, yaitu mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan untuk mendidik generasi muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan cinta tanah air? dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk seseorang menjadi warga yang memiliki kekayaan jiwa, sehingga kekayaan itu terdapat di suatu negara dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Langsung tidak langsung juga boleh. Ya. 20 15 ya? Waduh, terima kasih, Kakak. itu misalnya sampai sejam anjing. Nggak usah saja. Udah 50 menit ya datu. 30 menit. Ada. Baca juga sudah dimain kan? Baca bilang lagi soal ini. Makanya baca itu dari awal sampai pendidikan ini itu. Biar yang Waduh, terima kasih ya untuk Pak narasumber yang sangat hebat-hebat untuk menjawab semua pertanyaan kami yang telah kami sediakan. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih atas undangannya. Baiklah, saya Zueta Azhara sebagai moderator dan rekan saya Presti Artiana. kami di sini kedatangan narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Marsala Estefina Kaminan. Dan saya Lani. Nah, baiklah, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk narasumber kami. Baiklah, pertanyaan kami yaitu bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada zaman sekarang? Menurut saya, peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara, khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Terus apa sih hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nilai serta moral? Untuk pendidikan kewarganegaraan itu biasanya kan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan, menanamkan, dan bisa menghayati serta mengamalkan nilai-nilai luhur moral Pancasila ke dalam diri para peserta didiknya. Sehingga diharapkan timbul kesadaran akan kepentingan dan peranan nilai moral tersebut dan keyakinannya. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya itu apakah pendidikan zaman sekarang itu membutuhkan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan itu dapat berjalan efektif? Menurut saya Kak, pendidikan kewarganegaraan itu pada dasarnya kan merupakan pembelajaran yang sangat efektif untuk membangun karakter mahasiswa. Karakter utama yang dibangun ialah seperti religius, humanis, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan. Terus menurut saudari sendiri, makna penting menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan bagi negara Indonesia terhadap warga negara itu apa saja sih? Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan itu agar
seorang mahasiswa atau seorang siswa atau pelajar itu dapat menjadi mungkin kayak pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban, terus juga warga negara Indonesia itu mungkin dapat berpikir kritis atau bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, terus jadi sosok yang mengenal partisipasinya dalam kehidupan politik lokal sih Kak. Baiklah, ada lagi nih, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan untuk mendidik generasi muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan cinta tanah air? Karena menurut saya pendidikan kewarganegaraan juga merupakan upaya kembangkan modal sosial yang ada di negara tersebut. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk seseorang menjadi warga yang memiliki kekayaan jiwa, sehingga kekayaan yang terdapat itu di suatu negara dapat digunakan secara baik gitu. Oh ya, menurut kakak, Jawab ini kan? bikin kritis setelah negara Bukan itu. kompetensi sih. Jadi nggak kita nggak versus lagi aku dengan Sela versus Rani. Pasti. Yang tadi kan? Ya, yang tadi makna. Oh ya, menurut kakak sendiri apa sih dampak bagi warga negara yang telah belajar dunia pendidikan kewarganegaraan? Mungkin banyak ya sih kayak dampak-dampaknya, tapi kayak poin-poin pentingnya dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri itu dapat mungkin membentuk kayak warga negara menjadi pribadi yang lebih baik atau yang menjadi warga negara yang berpikir kritis, juga cinta damai. Nah, dengan begitu juga kan akan tercipta kayak masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi dengan aktif dalam mewujudkan sebuah tujuan nasional seperti yang tertuang dalam UUD kita sendiri, yaitu UUD 1945. Ini Kak, kompetensi. Baiklah, untuk saudara sekalian itu jelaskan apa yang menjadi kompetensi pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Baik, sepengetahuan saya ya tentang kompetensi pendidikan kewarganegaraan itu adalah seperangkat pengetahuan, lalu nilai, sikap, serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut kakak sendiri, apakah pendidikan kewarganegaraan diperlukan lagi pada saat ini? Jelas lah ya, pasti diperlukan banget kan, karena dengan pendidikan kewarganegaraan itu kan agar para generasi muda itu juga dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ya, mengapa kita menganggap pendidikan kewarganegaraan itu memiliki urgensi dalam membentuk masa depan bangsa Indonesia pada saat ini? Nah, oleh karena itu Kak ya, urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas atau smart ya Kak ya, dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Apa yang pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini? Fungsi dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu juga dapat membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan juga mungkin dapat membentuk karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab, dan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme siswa kepada NKRI. Menurut saudari ya, bagaimana sih hakikat pendidikan di bidang studi pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi sekarang? Ya, tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan saat ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan semua negara. Oh ya, bagaimana menjadi hakikat dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan?
Hakikat pendidikan kewarganegaraan itu mungkin kayak upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menemukan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, juga untuk demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Menurut saudari lagi ya, nilai-nilai apa sih yang perlu ditanamkan pada diri sendiri agar tujuan pendidikan karakter itu dapat tercapai? Menurut saya tentang nilai-nilai pendidikan karakter ya Kak ya. Bagi siswa sekolah dasar dan menengah yaitu seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis. Lalu ada rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat ataupun komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Oh iya, apa saja sih manfaat dari pengembangan kemampuan melalui pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Banyak sih, mungkin untuk kayak mampu memperkuat pribadi mereka sebagai warga negara Indonesia, mencintai tanah air Indonesia, dan berkontribusi atau berdampak positif dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kalau boleh tahu ya, menurut sendiri kakak itu tujuan dari diberikannya pembelajaran warga negara pada setiap jenjang pendidikan itu apa sih? Ya, menurut saya tujuan itu dari pembelajaran kewarganegaraan ini yaitu dapat menjadi sarana belajar siswa untuk lebih mengenal negara kesatuan Republik Indonesia, seperti membentuk pribadi siswa sesuai dengan kebudayaan negara kesatuan Republik Indonesia, dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya, pertanyaan terakhir, pendidikan kewarganegaraan seperti apa sih yang ideal bagi bangsa Indonesia agar tujuan pendidikan itu berhasil? Pendidikan kewarganegaraan yang ideal itu yaitu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Terus juga kayak dalam proses pembelajarannya juga itu dapat menyangkut kondisi dan problematika bangsa sehingga siswa pun dapat memecahkan masalah bangsa ini. Partisipasi telah menjawab pertanyaan kami pada kakak-kakak narasumber ini. Ya, terima kasih. Baiklah, itu saja podcast dari kami tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai